Trik melihat sifat asli seseorang. Sifat asli seseorang tidaklah bisa dilihat hanya dari satu kali pertemuan saja. Namun ada beberapa kondisi tertentu yang dimana sifat asli seseorang itu akan muncul. Dalam pandangan Islam menurut Umar bin Khattab, yaitu ada 3 cara untuk mengetahui sifat asli seseorang, yaitu amanah, safar, dan bisnis. Dan yang pertama, safar, atau ketika bepergian ke tempat yang jauh. Di saat kita melakukan perjalanan jauh ke tempat yang membutuhkan waktu berhari-hari, keadaan di dalamnya akan membawa kita melalui berbagai situasi yang sulit dan menyenangkan. Dan pada saat-saat seperti itulah, sifat asli seseorang akan dengan mudah terlihat. Ketika kita melakukan safar, ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang bisa kita hadapi, seperti rasa lapar dan kelelahan. Saat tubuh merasakan lapar dan kelelahan menghampiri tanpa henti, sifat sebenarnya seseorang dapat terungkap. Rasa lapar seringkali membuat kita menjadi lemah dan mudah tersinggung. Ketika perut keroncongan, emosi pun menjadi tidak stabil. Kita bisa menjadi mudah marah atau mudah tersinggung oleh hal-hal yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini terjadi karena tubuh kita dalam kondisi yang tidak nyaman dan pikiran kita tidak fokus pada apa yang sebenarnya penting. Kelelahan juga dapat memengaruhi sifat asli seseorang. Ketika tubuh terlalu lelah, kita bisa menjadi cepat marah atau mudah mengeluh. Kita mungkin kehilangan kesabaran dan menjadi kurang peduli terhadap orang lain di sekitar kita. Kelelahan juga dapat membuat kita cenderung menghindari tanggung jawab kita dan mencari pembenaran untuk menyelesaikan sesuatu secara setengah-setengah. Namun, safar atau perjalanan jauh juga membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Saat berhasil melewati situasi-situasi sulit, kita merasakan perasaan senang dan bangga atas pencapaian kita. Kita belajar untuk menjadi tahan banting dan bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Safar juga membantu kita melihat sisi terbaik dari diri kita sendiri dan orang lain. Kita mungkin menemukan diri kita memberikan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih, atau menunjukkan rasa empati yang mendalam. Safar menguji batas-batas kita, dan membantu kita mengenali nilai-nilai kita yang sebenarnya. Jadi dalam safar kita, baik kenikmatan maupun kesulitan akan mengungkapkan sifat asli seseorang. Kita harus tetap waspada akan hal-hal yang bisa memicu keluarnya sisi buruk kita, dan berusaha untuk menjaga sifat-sifat positif kita. Safar adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang serta menggali potensi terbaik dalam diri kita. Dan yang kedua, berikan dia sebuah amanah. Sifat asli seseorang akan terlihat ketika dia dititipkan sebuah amanah. Berikanlah dia sebuah amanah kecil, seperti ceritakan sebuah rahasia kecil tentangmu, dan minta dia untuk tidak menyebarkannya. Lalu cobalah lihat apakah dia akan amanah menjaga rahasia tersebut, atau dia ceritakan rahasia tersebut ke orang lain. Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang sifat sebenarnya seseorang? Kadang-kadang, kita hanya melihat orang dari luar dan tidak benar-benar mengenal mereka sepenuhnya. Namun, dengan memberikan amanah kecil, seperti menceritakan sebuah rahasia kecil, kita dapat melihat apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Ketika kamu memberikan amanah kepada seseorang untuk menjaga rahasiamu, itu adalah sebuah tes untuk melihat apakah mereka memiliki integritas dan kejujuran yang sejati. Jika seseorang mengamini permintaanmu dan berjanji untuk tidak menyebarkannya, itu adalah kesempatan untuk melihat apakah mereka dapat benar-benar menjaga rahasia tersebut atau tidak. Sangat mengecewakan ketika seseorang gagal menjaga amanah. Mereka mungkin tergoda untuk menceritakan rahasia tersebut kepada orang lain tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini menunjukkan bahwa mereka kurang bertanggung jawab dan tidak bisa dipercaya. Namun, jika seseorang berhasil menjaga rahasia yang kamu titipkan, itulah tanda bahwa mereka memiliki sifat serta kualitas terpuji. Mereka adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Mereka menghargai kepercayaan yang kamu berikan kepadanya dan menjaganya dengan baik. Mereka memiliki integritas yang kuat dan tahu betapa pentingnya menjaga rahasia orang lain. Jadi, ketika kamu ingin tahu sifat asli seseorang, berikanlah dia sebuah amanah kecil. Beritahukan rahasia kecilmu dan lihatlah bagaimana mereka meresponsnya. Jika mereka tetap setia dan menghormati kepercayaanmu, kamu akan tahu bahwa mereka adalah orang yang dapat diandalkan. Tetapi jika mereka tidak amanah dan menceritakan rahasia tersebut ke orang lain, maka kamu sebaiknya berhati-hati dalam mempercayai mereka. Jangan takut untuk memberikan amanah kepada seseorang. Tes dan lihatlah sifat aslinya. Karena sifat sebenarnya seseorang akan terlihat ketika dia dititipkan sebuah amanah. Dan yang ketiga, ketika melakukan bisnis dengannya. Di dalam berbisnis ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu kepercayaan, keadilan, dan kejujuran.
Tanpa menjaga hal-hal ini, bisnis akan sulit untuk berkembang dan berhasil. Salah satu hal yang paling penting dalam berbisnis adalah kepercayaan. Kepercayaan ini memainkan peran yang sangat vital dalam hubungan bisnis. Jika seseorang tidak bisa dipercaya, maka sulit bagi orang lain untuk bekerja sama dengan mereka dan menjalin hubungan bisnis yang baik. Ketika pembagian keuntungan bisnis tidak adil, ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memiliki keadilan dalam dirinya. Ini bisa merusak hubungan bisnis yang telah dibangun dengan susah payah. Keberadaan keadilan akan meningkatkan kepercayaan pembisnis pada mitra bisnisnya. Selain keadilan, kejujuran juga membentuk dasar yang kuat dalam bisnis. Jika seseorang diketahui berbohong dalam bisnis, ini mencerminkan karakter dan integritasnya. Kejujuran adalah kunci dalam membangun hubungan bisnis yang sehat dan jangka panjang. Kejujuran memberikan kepercayaan kepada mitra bisnis bahwa setiap transaksi akan dilakukan secara jujur dan transparan. Sebagai konsumen dan calon mitra bisnis, kita harus waspada terhadap orang-orang yang tidak adil dan tidak jujur dalam berbisnis. Hindari berbisnis dengan orang-orang seperti ini, karena perspektif dan prinsip yang berbeda dapat merusak hubungan bisnis Anda. Berbisnis dengan orang-orang yang memiliki integritas, keadilan, dan kejujuran akan memberikan Anda kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan. Jadi, di dalam berbisnis kita harus selalu menjaga kepercayaan, keadilan, dan kejujuran. Menerapkan nilai-nilai ini akan membantu kita membangun hubungan bisnis yang berkualitas, yang berlandaskan saling percaya dan saling menguntungkan. Ingatlah, berbisnis dengan integritas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Dan kesimpulannya adalah, karakter dan sifat manusia itu sebenarnya kompleks. Seringkali kita cenderung membuat keputusan berdasarkan satu kejadian atau pengalaman yang terjadi. Padahal, sebenarnya setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita tidak harus terjebak dalam keputusan yang dibuat berdasarkan satu kejadian saja. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Kita harus menyadari bahwa karakter dan sifat manusia tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu kejadian. Setiap orang dapat tumbuh dan berubah seiring waktu. Jangan biarkan satu kejadian menentukan nasib kita. Kita itu punya kontrol atas keputusan yang kita buat. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Ada bagi siapapun yang ingin berubah. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam pikiran bahwa kita tidak bisa berubah atau memperbaiki diri. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi, jangan terlalu cepat membuat keputusan berdasarkan satu kejadian. Berikan diri kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Dan ingatlah, kesempatan untuk berubah akan datang pada orang yang benar-benar ingin berubah. Jadi mari kita buka diri kita untuk perubahan. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sifat seseorang itu tidaklah dapat dilihat hanya dengan sekilas mata. Maka dari itu butuh data-data untuk melihat seperti apa sifat seseorang tersebut. Namun yang harus kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki karakternya masing-masing. Hanya saja ada sebuah batasan yang ditetapkan oleh agama Islam dalam berperilaku. Maka dari itu untuk mengontrol perilaku kurang baik, dibutuhkan sebuah pedoman hidup. Pedoman hidup dalam Islam ada pada kitab suci Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan itu saja video dari kami. Jangan lewatkan keseruan setiap harinya dengan mengikuti kami dan menonton video menarik yang kami sajikan. Kami hadir untuk menemani Anda. Dengan mengikuti kami, Anda akan selalu mendapatkan video menarik yang siap menemani Anda setiap harinya. Jangan sampai melewatkan momen-momen seru yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bergabunglah dengan kami sekarang dan jangan lupa untuk memfollow kami agar tidak ketinggalan video menarik setiap harinya. Terima kasih.